Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo-boloku semuanya, teman-temanku semuanya. Sekarang saya berada di situs kemasan tani di Kecamatan Gondang. Ya, coba kita maju teman-teman ya. Kita maju. Kita lihat teman-teman, ini banyak sekali batu bata merah. Batu bata merah yang ukurannya lumayan jumbo ini loh. Ini jempol saya aja segini ya, jempol saya kecil. Kalah besar sama batunya. Ini banyak sekali batu-batu besar dan juga batu bata merah yang besar juga. Untuk selanjutnya teman-teman kita bisa lihat di depan ini adalah batu andesit. Nah ini adalah batu andesit teman-teman ya. Batu andesit ini sih biasanya memang untuk digunakan membuat suatu candi, tempat pemujaan zaman dahulu teman-teman ya. Nah, kita bisa, nah ini ada sikunya. Siku ini berarti dia ada yang batu bata juga untuk merapatkan juga, ada sikunya juga biasanya seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini ada pahatan-pahatan zaman dahulu teman-teman. Pahatan-pahatan kuno ya. Ini batu andesit semua ini teman-teman untuk membuat candi ini. Jadi candi ini memang dulunya sebagai tempat pemujaan. Coba kita lihat ini batu yang di depan kita ini teman-teman ya. Ini batu yang batu bata yang cukup besar teman-teman ya. Itu lumayan besar karena memang asli dari zaman dahulu kala teman-teman ya. Coba kita maju. Nah, ini ada pohon Kamboja, sembujo ya katanya orang Jawa. Kamboja itu ya, itu yang sudah kering, memang sengaja dibakar itu teman-teman. Jadi Kamboja ini sudah lumayan tua, mungkin sudah berapa puluh tahun. Nah sekarang ini ada batu-batuan andesit, batu-batu candi yang sengaja ditata supaya rapi gitu saja. Jadi tidak ditata sesuai dengan bentuk candinya karena memang tidak ada yang tahu bagaimana bentuk candinya gitu teman-teman ya. Ini batu-batu andesit ini ditata di sini supaya tidak hilang dan juga supaya tetap berada di area sekitar sini teman-teman ya. Oh ya, di daerah sini juga ada umpak teman-teman ya. Coba kita lihat umpaknya teman-teman ya. Saya cut dulu nih videonya, saya cut, nanti kita ke umpak teman-teman ya. Umpak bekas tempat singgahnya raja ya. Menurut cerita seperti itu, tempat singgahnya raja yang dulu berburu di daerah sini dan ada hujan yang sangat lebat sehingga terjadilah banjir gitu ya. Karena terjadi banjir, sang raja dengan para penggawanya mereka naik ke arah yang sana, yang pohon yang besar itu teman-teman ya. Jadi ke pohon itu, daerah sana pokoknya, kalau nggak salah seperti itu ceritanya, dan membuat suatu balai atau tempat berteduh atau mungkin rumah-rumahan dulu sementara. Nah, karena waktu itu semua kanan dan kirinya itu banjir besar, banjir bandang, dan beliau di sana selamat, maka disitulah beliau punya pikiran untuk ini tempat yang sakral, ini tempat yang suci, maka harus dibuat suatu candi seperti itu teman-teman. Itu menurut cerita-cerita yang beredar ya. Kalau menurut aslinya kita juga tidak tahu bagaimana ya. Ini di depan saya ini adalah ada beberapa umpak, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada 5. Nah, di sana juga nanti ada lagi di sebelah sana teman-teman ya. Di sana itu yang warna hitam itu. Nah, itu ada umpak itu teman-teman ya. Di sana lagi juga ada banyak. Kalau tidak salah menurut cerita itu ada sekitar 18 umpak. Coba kita hitung nanti ya. Di sini tadi ada 5. Apakah benar ada 18? Karena dari narasumber yang saya tanya dari penduduk sekitar juga, di sini sering terjadi pencurian untuk mengambil umpak-umpak itu.
sehingga barang-barang tersebut banyak yang hilang. Ini ada salah satunya lagi. Di sana tadi ada 5, tambah di sini 1, 6. Di sana tadi 5, sini 1, 6. Coba kita jalan lagi. Oh, di depan itu ada teman-teman ya. 6. Nah, ini ada 7, 8. Ini sepertinya bukan umpak teman-teman ya. Oh iya, ini umpak ini. Ini umpak, coba kebalik. Kebalik kalau dilihat posisinya. Nah, ini harusnya berada di bawah. Tapi ini kebalik. Jadi ini yang ada di atas jadi berada di bawah, yang bawah berada di atas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi terbalik. Dan coba kita susuri lagi, karena menurut penduduk sekitar tadi daerah sini tadi banyak sekali umpak. Ada 6, 7, 8 yang sudah kita temukan teman-teman ya. Ada sebagian besar yang sudah dicuri. Sayang sekali ya. Nah, di sini ada lagi teman-teman ya. Ini ada 8, 9. Nah, ini kebalik juga 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 teman-teman ya. Ada 16 umpak. Dan semuanya berada di daerah sebelah sini teman-teman. Jadi kalau dilihat mungkin dulu balainya itu mungkin agak besar teman-teman ya, dari ujung sini sampai sana. Dan untuk ini umpak-umpak ini kenapa kok bisa berjubel jadi satu seperti ini? Menurut saya mungkin ada tangan-tangan yang jahil yang ingin mengambil, mungkin ada yang ingin ngambil terus, atau mungkin pihak Belanda dulu sempat mau membawa, mungkin untuk dibawa kemana gitu teman-teman ya. Karena ada salah satu narasumber dari veteran perang juga bilang dulu di candi itu ya, di candi yang tadi, yang situs tadi yang saya maksud adalah tempat bersembunyi para veteran perang untuk melawan Belanda waktu itu. Sehingga salah satu narasumber bilang, yang beliau juga veteran perang, bahwa situs atau candi itu dihancurkan oleh Belanda. Itu teman-teman ya. Dan ini masih berada di area yang tadi ya teman-teman. Saya menemukan ada banyak batu bata yang sangat besar-besar ini teman-teman. Kalau bisa dilihat ini teman-teman ya. Ada batu bata yang besar-besar. Coba kita zoom. Nah ini teman-teman, ini sangat besar ini ya. Pecah-pecah. Ini menunjukkan bahwa memang di sini dulunya adalah suatu pemukiman mungkin ya. Dan tadi ada narasumber juga bilang bahwa setelah dibuat candi di situ, banyak penduduk Majapahit yang pindah ke sini. Maksudnya itu untuk membuat desa yang baru seperti itu teman-teman, sehingga menjadi suatu pemukiman di daerah sini. Jadi tidak hanya tempat untuk pemujaan, tapi juga untuk pemukiman begitu teman-teman. Nah, ini besar-besar ya, batu bata ini banyak sekali di sini nih, besar-besar sekali nih segini. Ini batu bata, ini juga batu bata, pecahan batu bata. Dan sekarang kita kembali lagi ke tempat candi tadi teman-teman ya, ke tempat situs tadi. Kita lihat bahwa memang betul sekali kata para veteran tadi, bisa jadi dimungkinkan memang ada penghancuran terhadap situs yang ada di sini oleh pihak Belanda begitu teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat sekarang bahwa situs yang ada di sini ini memang sudah tidak berbentuk lagi, sudah berantakan. Bahkan apa yang ada di depan kita ini seperti pahatan-pahatan, seperti ukiran ini, kita nggak tahu lagi nih ukirannya, nggak bisa nyambung gitu ya maksudnya teman-teman ya. Tapi sayangnya tidak ada yang jaga ini teman-teman ya. Jadi batu-batu bekas candi ini, bekas pernah ada kehidupan atau peradaban zaman dahulu ini, tidak dijaga dalam artian supaya batu-batu ini tidak hilang
diambil orang. Karena apa? Nah, karena batu-batu ini nilainya sangat tinggi, dalam artian sejarahnya, nilai sejarahnya tinggi gitu teman-teman ya. Sangat disayangkan atau eman sekali jika batu-batu ini terbengkalai seperti ini, tidak ada yang ngopeni ya, tidak ada yang menjaga. Itu nanti khawatirnya malah banyak batu-batu ini yang hilang itu teman-teman ya. Memang letaknya juga agak jauh sih dari jalan raya, tapi ya diharapkan ada orang-orang sekitar yang peduli dengan situs yang ada di sini ini. Apalagi ini sudah termasuk cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah, seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian teman-teman, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.